Sejarah masuknya Islam di Indonesia sungguh penuh dengan carut-marut. Karena sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia memang lemah dalam sistem dokumentasi. Akibatnya, sejarah Indonesia sebelum datangnya bangsa Belanda selalu ada beberapa versi. Karena selalu ada distorsi dari pelaku sejarah maupun dari masyarakat yang meneruskan cerita tersebut kepada generasi berikutnya. Sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan bahwa sejarah lahirnya Islam di Jazirah Arabia yang terjadi pada abad ke-7 Masehi dan lahirnya Nabi Muhammad SAW 581 Masehi dan wafat 632 Masehi dan pergantian Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi, serta perkembangan Islam selanjutnya dapat terdokumentasi sangat jelas. Namun sejarah masuknya Islam di Indonesia terjadi setelah 7 abad setelahnya, justru tidak terdokumentasi secara pasti. Barangkali karena alasan itulah, maka sejarah tentang Wali Songo pun juga penuh dengan carut-marut. Kisah-kisah individu Wali Songo penuh dengan nuansa mistik. Bahkan tidak hanya nuansa mistik yang menyeliputi kisah Wali Songo, tetapi juga penuh dengan berita-berita bohong. Mistik dan bohong adalah dua hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi, mengapa keduanya justru menjadi warna utama kisah para wali yang telah berjasa besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia? Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus mengembangkan metode pikir dialektis untuk mengembalikan hikmah yang sesungguhnya dan meluruskan sejarah yang sebenarnya berdasarkan sumber yang benar. Istilah Wali Songo memang masih kontroversial dan tidak ada dokumen yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan mana yang benar. Istilah Wali Songo adalah nama sebuah dewan yang beranggotakan 9 orang. Anggota Wali Songo merupakan orang-orang pilihan dan oleh karena itu, oleh orang Jawa dinamakan wali. Istilah wali berasal dari bahasa Arab awliya, yang artinya orang yang dekat dengan Allah karena ketakwaannya. Sedangkan istilah Songo merujuk kepada penyebaran agama Islam ke segala penjuru, yaitu utara, timur, selatan, barat, disebut kiblat papat, dan 4 arah diantaranya ditambah pusat disebut 5 pancer. Dalam kitab Kanzul Ulum karya Ibnu Battuta yang masih tersimpan di perpustakaan Istana Kesultanan Otonom di Istanbul, pembentukan Wali Songo ternyata pertama kali dilakukan oleh Sultan Turki, Sultan Muhammad I, yang menerima laporan dari para saudagar Gujarat bahwa di Pulau Jawa jumlah pemeluk agama Islam masih sangat sedikit. Berdasarkan laporan tersebut, Sultan Muhammad I membentuk sebuah tim yang beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli irigasi dan tata pemerintahan. Yang kedua, Maulana Isa, berasal dari Samarkand, ahli pengobatan. Yang ketiga, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yang berasal dari Mesir. Yang keempat, Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maroko. Yang kelima, Maulana Malik Israel, berasal dari Turki, ahli tata pemerintahan. Yang keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Iran, ahli pengobatan. Kemudian yang ketujuh, Maulana Hasanuddin dari Palestina, Maulana Ali Yudin dari Palestina, dan yang kesembilan, Syekh Subakir dari Iran, ahli kemasyarakatan. Inilah Wali Songo angkatan pertama yang datang ke Pulau Jawa pada saat yang tepat. Karena Majapahit sendiri pada saat itu sedang dilanda oleh perang saudara, yaitu Perang para Greek
sehingga kedatangan mereka tidak begitu mendapat perhatian. Perlu diketahui bahwa tim pertama tersebut bukanlah para ahli agama, atau bisa dikatakan bahwa mereka belum mempunyai ilmu agama yang mumpuni. Sultan Muhammad I tidak pernah menyebut tim tersebut dengan nama Wali Songo. Istilah Wali Songo berasal dari masyarakat atau dari tim itu sendiri setelah bekerja beberapa puluh tahun. Ada pula kemungkinan bahwa istilah Wali Songo muncul setelah wali pribumi dari kalangan bangsawan yang masuk ke dalam tim. Karena Maulana Malik Ibrahim sebagai ketua Wali Songo wafat pada tahun 1419 Masehi, maka pada tahun 1421 Masehi dikirim seorang penyebar Islam baru yang bernama Ahmad Ali Rahmatullah dari Champa, yang juga keponakan Maulana Ishaq. Beliau adalah anak Ibrahim Asmarakandi yang menjadi menantu Sultan Champa. Pemilihan Ahmad Ali Rahmatullah yang nantinya sering dipanggil Raden Rahmat adalah keputusan yang sangat tepat, karena Raden Rahmat dianggap mempunyai kelebihan ilmu agama yang dalam, dan putra mahkota kerajaan Majapahit pada saat itu menikah dengan bibi Raden Rahmat. Oleh karena itu, dengan Raden Rahmat menjadi ketua, Wali Songo berharap agar Prabu Kartawijaya dapat masuk Islam, atau setidak-tidaknya tidak dapat menghalangi penyebaran Islam. Dialog antara Raden Rahmat yang mengajak Prabu Kartawijaya masuk dalam Islam tertulis dalam kitab Wali Sana dengan langgam Sinom Pupuh 4 bait 9 sampai dengan 11 dan bait 12 sampai dengan 14. Karena masih kerabat istana, maka Raden Rahmat diberi daerah Ampel Dinto oleh Raja Majapahit yang kemudian dijadikan markas untuk mendirikan pesantren. Selanjutnya, Raden Rahmat dikenal dengan nama Sunan Ampel. Kedatangan Raden Rahmat di Pulau Jawa disertai dua pemuda bangsawan Champa, yaitu Raden Santri Ali dan Alim Abu Hurairah, serta 40 pengawal. Selanjutnya, Raden Santri Ali dan Alim Abu Hurairah bermukim di Gresik dan dikenal dengan Sunan Gresik dan Sunan Majagung. Dengan kedatangan Raden Rahmat, maka dapat dikatakan bahwa susunan Dewan Wali dapat kita sebut angkatan kedua. Kemudian pada tahun 1435 ada dua orang wali yang wafat, yaitu Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Akbar.